Coba diulangi. Yang pertama puasa fisik, makan, minum enggak, hubungan badan enggak. Saya kalau lagi puasa ada makanan di rumah, itu makanan halal, enggak dimakan. Kenapa enggak dimakan meskipun halal? Bukan barang najis, bukan barang curian. Karena dalam diri ini ada niat ingin berpuasa. Niat itulah yang Allah pandang. Jadi Allah itu nggak pernah mandang fisik seseorang, yang dipandang cuma kolbunya. Nah, orang yang berpuasa itu merasa dipandang, dilirik oleh Allah SWT, sehingga meskipun tidak ada siapapun di rumah, tidak akan ada yang berani makan dan minum sendiri. Benar nggak? Ya, benar ya. Itu hebatnya niat. Itu hebatnya niat. Maka niat itu langsung berhubungan dengan Allah. Kenapa? Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi punya kitab Al-Muhazzab mengatakan niat itu fil qalb. Niat itu di kolbu. Kolbu itu dekatnya dengan Allah seperti dekatnya tangan saya. Dekat nggak dengan ini? Dekat nggak? Begini Allah menggenggam kolbu. Dekat nggak? Ini anggap kolbu, Allah genggam. Mau dilempar, mau dibolak-balik. Sedekat itulah kolbu dengan Allah yang membolak-balik kolbu. Jika seseorang berbicara di dalam kolbunya, dia sebenarnya sedang didengarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, jangan sering-sering main hati. Ya, nanti kalau didengar Allah gawat, ya, bisa tanggung jawab ngantar. Baik, ini baru puasa orang awam. Puasa zahir. Puasa zahir kalau sudah niatnya itu membuat dia tidak akan makan dan minum. Dia kuat untuk berlapar-lapar, dan itu cukup. Cuma sayang sekali, puasa ini cuma menahan lapar dan minum, atau menahan hasrat seksual. Ada tingkatan kedua, puasa nafsiyah. Apa istilahnya? Puasa jiwa, puasa ego. Inilah yang disebutkan dalam hadis Imam Al-Bukhari. Nabi SAW mengatakan, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum." Jika pada hari kamu berpuasa, lalu ada orang qatalahu ahadun aw syatamahu, ada orang ngajak dia tengkar, atau syatamahu, atau ngajak dia mencaci maki dia, ngadu domba dia, menghina dia. Sekarang paling mudah nggak menghina orang? Cukup pakai jari, nggak usah pakai mulut. Bener? Lewat sosial media hari ini sangat mudah sekali untuk mengadu domba orang, mencaci maki orang. Hati-hati teman-teman, apapun yang kita tulis di sosial media akan bergulir kemana-mana. Tanggung jawabnya berat, lebih berat dari zaman-zaman sebelumnya. Zaman sebelumnya orang kalau berkalam paling-paling gosipnya cuma di sekitar dia. Tapi sekarang jika antum menulis di sosial media atau berkalam di sosial media, itu bisa diliput dari mana saja. Puasa nafsiyah ini, kata Nabi, jika engkau diajak orang bertengkar atau dicaci maki seseorang, falyakul inni shaim. Katakan aku sedang menahan egoku. Jadi shaim, siam diartikan menahan ego. Ego apakah itu? Ego marah. Kita sebagai manusia normal, kalau diajak tengkar sama orang, mau nggak? Tengkar. Dibentak orang, balas bentak nggak? Dibel orang, balas gebel nggak? Disalip orang, balas nyalip nggak? Sama. Itu manusia biasa. Dicaci maki orang, balas mencaci. Diadu domba orang, emosi. Sekarang antum hidup di dunia yang sangat-sangat cepat sekali, di mana-mana orang bisa mengakses kabar apapun. Tiba-tiba ada orang mencaci maki kita, ada orang memfitnah kita, ada orang mengadu domba kita. Mau balas nggak? Siapa yang balas berarti dia telah gagal puasa nafsiyah.
disebut orang sesat. Kalau saya udah puas disebut orang sesat, ya. Kalau dulu yang bilang saya sesat kelompok ekstrim, sekarang sesama aswaja bilang saya sesat, ya. Lebih canggih lagi, sesama ahlus sunnah. Tapi saya nggak boleh terpancing, karena Nabi mengatakan, jika kamu pribadi yang berpuasa di hari yang berpuasa, lalu ada orang sedang mengata-ngataimu, ada ngajak tengkar kamu, falyakul inni shaim, cukup katakan saya sedang shaim, saya sedang puasa. Puasa apakah itu? Puasa nafsiyah. Makanya saya berharap ini kebanyakannya anak muda, ya, selebihnya pernah muda, ya. Pak Hashim baru malam tadi ke Gunung Salak, ya, ketemu saya, ketemu lagi. Kapan tidurnya, Pak? Anak-anak muda betul-betul egonya sedang naik. Bisa nggak antum lebih tua dari fisik, lebih dewasa dari tubuh biologis? Kalau itu terjadi, itulah Ramadan yang perlu kutemui, ya. Itu target Ramadan kita, ya. Maka Ramadan tahun ini nggak usah tinggi-tinggi sampai level 3, cukup level 2. Bisa nggak ketika ada orang ngata-ngatain kita di sosial media, kita nggak bales ngata-ngatain? Ada yang bisa?